Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Adrianto Permana Putra dengan NIM-nya 044254. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama untuk mata kuliah pemrograman berbasis relatif. Oke, untuk pertama kita akan lihat soalnya dulu. Untuk soal pertamanya itu di sini membuat pola segitiga dari NIM yang saya punya, kemudian akan mengambil dua digit terakhir sebagai tinggi segitiganya. Digit terakhir. Misalkan, ambil digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiganya. Ya, katakanlah kalau NIM terakhir ada 3, berarti tinggi segitiganya adalah 3. Kemudian, jika tinggi segitiganya 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5, dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan eh, kita ke pemrogramannya. Jadi di sini saya membuat variabel yang namanya NIM, NIM-nya saya 044254264. Kemudian ada function ya cetak bulat segitiga dengan parameternya tinggi segitiga dan type data type-nya adalah number. Terus dia punya return type-nya void, yang artinya dia nggak mereturn value gitu. Nah, terus di dalamnya dia ada variabel namanya tartem atau temporer gitu ya, karakter temporer. Terus ada looping for, langsung masukin aja deh. Di sini saya membuat mengambil last digit ya, digit terakhir dari variabel name dengan kita menggunakan metode slash slash min satu yang artinya dia akan mengambil angka terakhir ketika min satu. Kalau satu itu berarti angka awal. Kemudian menginvoke atau memanggil function cetak bola segitiga dan mengirim argumen variabel ini yaitu karakter angka di terakhir dari nim. Kemudian ini ada plus untuk mengconvert string jadi number. Kemudian ketika kita dipanggil, kita kan buat ini ya variable tartem, kemudian di looping. Looping dengan variabel i-nya adalah 1 dan i kurang dari sama dengan tinggi segitiga dan dia di increment. Ketika di increment, dia mengassign variabel tartem dengan variabel i. Kemudian ada saya buat variabel namanya char incre atau ya karakter increment ya dengan tipe datanya string, defaultnya adalah kosong, string kosong. Terus kita buat nested looping, looping bersarang di dalamnya ada looping lagi. Karena kan nanti buat segitiga yang mana setiap row-nya atau barisnya ada looping juga. Dengan variabel c, defaultnya 1, d kurang dari sama dengan chartem, yang mana chartem ini di-assign dengan variabel i, kemudian di increment d-nya. Kemudian variabel ini char increment dia akan di concat ya, concatenation dengan variabel d berupa string. Kemudian kita tampilin console log value dari char increment. Kita coba eh, karena ini TypeScript ya, karena ini TypeScript, jadi saya namanya test node soal satu tsx. Jadi ketika kita apa namanya jalanin ini di terminal, dia akan membuat segitiga dari dari logic yang ada di sini. Sebentar ini agak lemot.
Mmm, last digit atau digit terakhir dari NIM saya adalah 4. Ketika apa namanya, di-looping, dijalankan function ini, otomatis dia akan memiliki ini kan, tingginya adalah 4 dan di-looping dengan default value pertama adalah 1. Jadi otomatis akan membentuk segitiga seperti ini. Oke, untuk soal 1 udah. Selanjutnya, untuk soal 2, kita akan membuat aritmatika berdasarkan NIM, lalu ambil 2 digit terakhir dari NIM, lalu membuat angka awal deret. Terus ambil digit 3 dari belakang sebagai beda beda atau kayak selisih gitu ya, selisihnya. Terus terus dibuat di program TypeScript untuk cetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Ya, misalkan dengan ini 2 digitnya adalah 13, berarti startnya dari 13, digit ketiga dari belakang, ini sebagai selisih atau bedanya, sehingga bedanya stepnya hanya satu, 13, 14, 15, dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke codingannya. Di sini saya membuat default variable namanya nim, tipe datanya string, ya ini sama kayak tadi. Terus di sini saya membuat variable n, tipenya number, terus value 10. Ini untuk apa namanya, membuat 10 kayak sebagai default value untuk membuat 10 deret angka. Terus kita panggil function cetak deret aritmatika dengan mengirim argumen pertamanya adalah nim, argumen keduanya adalah n. Lalu di function cetak deret aritmatika ini dia menerima dua parameter ya, dari argumen yang dikirim. Yang mana parameter pertama adalah int string, tipenya string, jumlah angka, tipenya number. Terus function ini memiliki tipe void atau dia tidak memiliki return type. Terus dia ada variabel namanya dua digit terakhir untuk mengambil angka 2 digit terakhir dari name ya, dengan kita melakukan slice negatif atau mengambil angka di belakang. Angka awal, terus untuk angka awalnya tipenya number, terus kita convert sebagai number karena ini adalah string ya. Ini string, tipenya string, jadi kita convert kayak method parseIn. Kemudian ada variabel namanya digit 3 dari belakang dengan tipenya string. Kita slice dari belakang. Karena slice dari belakang berarti pakainya negatif -3 sampai ke -2 atau ya apa namanya last digitnya. Kemudian kita membuat pembedanya atau selisih selisih apa namanya, selisih dari sebagai step gitu ya, dengan tipe number, terus mengkonversi variabel ini ke dalam number terus ditambah satu. Kemudian buat variabel namanya deret, ini pakai let agar bisa di assign atau di assign ulang. Tipenya adalah array of number dan default value-nya adalah array. Kemudian dilakukan looping for, ya ada variable i, tipenya number, defaultnya satu, kemudian i kurang dari sama dengan jumlah angka ini diambil dari sini 10, karena akan di looping 10 kali yang 10 deret angka, di increment. Dalam looping, dibuat variable tipenya number, yang mana value-nya adalah angka awal, ditambah i kurangi 1 dikalikan beda. Kemudian kita tampilkan hasil deret join, hasil deret angkanya dengan menggunakan metode join. Nah, dua angka terakhir dari NIM saya adalah 64, artinya dimulai dari 64. Begitu, 64. Setelah itu, hmm,
Setelah itu dia ada looping 10 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan selisih PBB-nya adalah 3. Dari 64 ke 67 nya 3 ke 73, 733. Jadi hasil deret angkanya adalah ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke hal nomor 3, yaitu membuat bilangan prima dari NIM. Lalu kita mengambil dua digit dua angka terakhir dari NIM, kemudian kita buat 10 kali looping. Jadi kan batas akhir pencarian bilangan prima. Lalu program ini dibuat menggunakan TypeScript sama. Kayak tadi. Misalkan ini 2 digit terakhir adalah 13 tambah 10 sehingga menjadi 23 sebagai batas terakhir. Jadi intinya kita membuat looping 10 kali dengan batas akhirnya adalah 2 digit ditambah 10. 2 digit terakhir ditambah 10. Oke, kita balik. Oke, jadi di sini saya membuat beberapa function. Function ini sebagai utilitas ya, utilitas untuk mencari sebuah bilangan prima. Dia memiliki pak. Nah, kita langsung aja. Saya memiliki variabel ini saya, tipenya string. Kemudian kita langsung menginvoke atau memanggil em, apa namanya fungsi cari bilangan prima dengan mengirim argumen nim saya ke bin. Kemudian dia akan ke invoke. Dia memiliki parameter name string, tipenya string, return type-nya void. Dia punya variabel namanya 2 digit terakhir untuk mengambil 2 angka terakhir dari name string dengan melakukan slice negatif. Kemudian nilai dasarnya adalah nilai dasarnya adalah tipenya number. Kemudian dia ngambil dari variabel 2 digit terakhir kita konversi ke number. Kemudian batas akhirnya adalah tipe ya buat number, batas akhirnya adalah nilai dasar atau 2 digit terakhir ditambah 10. Jadi karena 2 digitnya adalah 64 ditambah 10 berarti batas terakhirnya adalah 70. Karena 64 tambah 10. Eh, nah, kemudian membuat variabel bilangan terima dengan tipenya array of number, default value-nya adalah array, kemudian dilakukan looping dengan variabel i, tipenya number, defaultnya 1, kemudian i kurang dari sama dengan batas akhir, dan di increment i-nya. Kemudian kita membuat pengkondisian conditional if yang mana apa namanya fungsi pengkondisian ini untuk mencari apakah true atau tidak. Kita memanggil fungsi namanya isPrime. IsPrime ini utilitas function untuk mencari angka itu adalah angka prima atau bukan. Dia mengirimkan argumen variabel i, kemudian diterima parameter 6, nantinya number, return type-nya boolean. Kemudian ini ada pengkondisian kalau kalau apa namanya parameter num kurang dari sama dengan 1 berarti dia returnnya false. Jadi kalau apa namanya satu itu kan bukan bilangan prima ya, jadi dia sebagai false, bukan bilangan prima. Jadi ini akan dilewatin. Kemudian kita akan looping variable i punya number, default value-nya 2, lalu i kurang dari sama dengan math square. Ini math square adalah apa namanya math dengan metode square ini. Square itu square root ya, square root atau kalau bahasa Indonesia adalah akar. Akar lalu kita inject argumen num lalu increment. Lalu ada condition lagi kalau kalau num terus
dibagi I sama dibagi I adalah sisanya ini bukan pembagian, tapi aku lupa namanya. Pokoknya kalau dibagi I, sisanya adalah nol, maka returnnya false. Lalu defaultnya adalah dia akan return true. Jadi kalau misalnya is prime dengan angka adalah angka angka demikian adalah I, maka dia adalah bilangan prima dengan mengeput elemen ini ke dalam variabel bilangan prima. Selanjutnya kita tampilkan dengan lengkap ya. Aku buat lengkap. Jadi infonimnya, nilai dasarnya, status akhir, dan bilangan primanya. Bilangan primanya adalah diambil dari variabel ini. Karena bentuknya array dan kita mau buat string, jadi kita pisah separatornya. Separator dari array kan koma ya. Nah, dengan kita memisahkan separator dengan metode join, maka akan menghasilkan sebuah string. Kita panggil not file dikit Setelah dipanggil, dia akan menampilkan nin saya 642564. Nilai dasar atau nilai angka terakhir, 2 digit terakhir adalah 64. Batas akhirnya adalah 64 ditambah 10, 4. Nah, apa namanya? Kemudian kita mencari bilangan prima yang apa ya? Cara bilangan prima itu bukan satu ya, bukan dari satu, berarti dimulai dari dua dan batas akhirnya adalah 74. Sehingga ditemukan bahwasanya bilangan primanya 2 sampai angka 73. Seperti itu. Oke, soal satu udah soal satu, dua, dan tiga udah saya presentasikan. Jadi untuk presentasinya selesai. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari presentasi saya. Maaf. Jadi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.